Saudara, penolakan revisi Undang-Undang TNI terus berlangsung. Hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil hingga akademisi menyampaikan petisi. Revisi Undang-Undang TNI dinilai berpotensi mengembalikan militerisme. Lalu benarkah pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak transparan? Kita akan membahasnya bersama Hendar Samarantoko, Ketua Lisan Prabowo, dan juga Sulistyo Irianto, Guru Besar FHUI. Selamat petang Prof. Sulis dan juga Mas Hendar Sam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Prof. Sulis. Mas Hendar Sam dan Mbak Cynthia. Ya, Prof. Sulis, ini ada berbagai elemen ikut menyampaikan petisi. Apa sebenarnya kegelisahan utama dari petisi yang disampaikan siang tadi, Prof. Sulis? Ya, kita kan berpihak pada apa yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa bahwa negara kita adalah negara hukum, yang kemudian kita mengalami berbagai peristiwa, terutama adalah reformasi 98 di mana negara hukum, demokrasi dipulihkan kembali dengan berbagai korban ya, darah dan air mata. Kemudian dari situ kita melahirkan banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa menjadi penyeimbang dari kekuatan-kekuatan penyelenggara negara ya. Kita punya MK, punya Komisi Yudisial, punya KPK dan lain-lain. Nah, sebetulnya kami tuh ingin agar koridor TNI yang menurut saya sendiri itu adalah pekerjaan yang sangat mulia menjaga pertahanan bangsa, apalagi kali ini kan kita harus melihat peta geopolitik dunia yang sangat membutuhkan TNI yang kuat ya. Nah, tetapi dikhawatirkan oleh teman-teman yang melihat revisi-revisi ini, mengapa koridor-koridor itu tidak dijalankan. Misalnya kalau kita mengatakan diri sebagai negara hukum, di dalam negara hukum itu ada pilar-pilar. Yang pertama itu adalah soal-soal prosedural. Bagaimana lawmaking proses perumusan hukum itu harus dibuat berdasarkan prosedur-prosedurnya, tidak dalam waktu yang cepat, singkat, begitu ya. Ini sih perlu penjelasan lebih lanjut apabila ditanya. Oke, Bung Hendar Sam, bagaimana Anda bisa melihat dan juga membaca kekhawatiran dari lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, mulai dari Kontras, YLBHI, dan juga sejumlah aktivis? Ya, di dalam iklim demokrasi tentu saja kita perlu adanya check and balance, perlu adanya kritik-kritik yang membangun, tentunya di era Pak Prabowo ini juga itu dikedepankan, di mana teman-teman yang melakukan kritik sampai dengan saat ini kan tidak pernah ada diberikan ruang yang sangat bebas untuk melakukan masukan dan kritik tersebut. Yang kedua, saya juga melihatnya bahwa saya membaca ada sentimen pribadi terhadap Pak Prabowo itu sendiri karena latar belakang beliau adalah seorang militer yang tentunya harus dipahami oleh teman-teman semua. Beliau sudah pernah tugas dan beliau adalah seorang sipil, kan seperti itu. Kenapa saya katakan sentimen pribadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita kemarin pada saat menggeruduk di pada saat Hotel Fairmont? Di Hotel Fairmont tersebut itu hanya satu, jumlahnya sedikit, cuma 2 atau 3 orang yang kita lihat. Kemudian melakukan aksi teatrikal, kita lihat ya, lebih kepada aksi teatrikal ya kan, yang menggunakan poster-poster yang sudah disiapkan. Jadi esensi yang didapatkan, yang bisa ditangkap, ingin lebih kepada ingin mencuri perhatian saja. Kemudian itu kan dilakukan akselerasi dengan melakukan petisi dan lain sebagainya kemudian. Nah, cuman itu kan sudah di-clearkan oleh Pak Dasko, hanya ada 3 pasal dan kita DPR juga terbuka untuk hal tersebut. Kalau kita ingin merujuk lagi bahwa contoh ya di pasal 47 ya kan, di pasal 47 itu kan tadinya itu kan di Undang-Undang TNI itu, ya Undang-Undang 34 tahun 2024 itu kan ada 10 lembaga yang dan kini jadi 16 ya? Jadi 16. Nah, kalau kita lihat ya kan, seperti
penambahannya itu mungkin di pengelolaan perbatasan. Apakah TNI tidak boleh mengelola perbatasan ya kan bersama-sama dengan yang lain sebagai bentuk pertahanannya kan? Kelautan dan perikanan apakah itu tidak beririsan dengan angkatan laut ya kan? Penanggulangan bencana contohnya apakah itu selama ini TNI tidak bersama-sama dengan rakyat ketika terjadi banjir? Diam saja kita kan Tapi biasa-biasa apakah saja. harus menjabat di posisi publik seperti itu? Ya sebenarnya kan ini hanya untuk melegitimasi bahwa itu perlu dilakukan. Saya ambil lagi di kejaksaan, contohnya ini ada jaksa agung militer di sana yang Oke. tentunya orang militer, begitu juga di Mahkamah Agung, ya kan ada pidana militernya juga. Nah hal-hal ini yang harus dilihat secara jernih. Oke, Juga kami tangkap. saya melihatnya ini berkaitan dan bergumul menjadi satu semuanya. Prof. Sulis, Anda setuju jika disebut bahwa ini hanyalah sentimen pribadi dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Kontras pada Sabtu kemarin ini hanya untuk mencuri perhatian? Anda setuju dengan itu? Sama sekali tidak ya. Tadi saya mendengar kawan-kawan hanya Kontras yang kelihatan, tapi sebenarnya Kontras itu mewakili banyak sekali organisasi masyarakat sipil ya. Dan kemudian juga kita melihat bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendarsam memang sudah terjadi dan undang-undangnya belum ada, sudah dilakukan bagaimana penempatan teman-teman TNI itu di posisi-posisi sipil, lalu jadi undang dibuat seperti untuk melegalisasi saja. Jadi kan misalnya kejaksaan ya, itu kan lembaga penegakan hukum. Sedangkan TNI, Mahkamah Agung juga lembaga penegakan hukum. Itu kan apakah bukan kita meragukan kemampuannya, tetapi koridor-koridornya nggak tepat. Sementara TNI itu banyak sekali yang harus diurus ya, soal-soal pertahanan negara, soal-soal bagaimana kita bisa tetap eksis sebagai bangsa yang bersama dengan bangsa lain itu duduk dan berdiri sama tegaknya gitu ya. Nah, itu banyak sekali kesejahteraan TNI macam-macam. Itu banyak sekali yang harus diurus gitu daripada membuat perumusan hukum yang sangat itu prosedurnya sama sekali tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh teori-teori negara hukum di dalam lawmaking proses itu sih. Bung Hendarsam, jika disebut bahwa ini sebenarnya koridornya tidak tepat, banyak yang bisa dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia di koridor kemiliteran, seperti yang disebutkan oleh Prof. Sulis tadi. Bagaimana Anda melihat ini? Nah, saya bahas dulu ya kan. Undang-undang TNI ini terkait ini kan dibuat di tahun 2004, artinya sudah 20 tahun. Jadi kemudian ini teman-teman dari Kontras, ya teman-teman dari yang lain-lain ini nggak pernah tuh mempermasalahkan 10 penempatan TNI aktif di. Jadi ketika tidak pernah dipermasalahkan ditambah lebih dari 50% begitu? Enggak, masalahnya bukan gitu. Tidak pernah dipermasalahkan tentang masalah itu kan gitu kan. Enggak pernah ada suaranya dari kawan-kawan ini terkait dengan masalah 10 lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Tidak pernah ada masalah. Ketika Pak Prabowo menjabat, baru itu semua dipermasalahkan. Itu yang saya kutip dan saya tegaskan, ada sentimen pribadi di situ. Ya kan, perluasannya pun itu kan tidak jauh dari apa yang sudah ada di dalam undang-undang tersebut. Ya kan gitu. Kalau kita bicara lawmaking proses dan lain sebagainya, ini kita bisa berdebat sehari semalam tentang masalah itu. Tapi salah satu yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman aktivis adalah kembalinya, diaktifkannya kembali dui fungsi militer. Cindy, ya kan, saya ini sudah berapa kali ikut masalah, saya sudah dengar langsung dari teman-teman dari bahkan dari teman-teman dari PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Saya banyak sekali mendapat masukan tentang masalah itu, ya kan, bahwa nggak sama dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda dan tidak apple to apple. Bagaimana dulu kalau kita bicara dui fungsi TNI itu ditetapkan oleh TAP MPR, ya kan, bahwa memang fungsi dui fungsi ABRI itu atau TNI sekarang itu mempunyai fungsi yang jelas, bukan hanya fungsi militer dan adalah fungsi sosial, ya kan. Kemudian juga memang itu ada penunjukan langsung kepala daerah, ya kan.
penunjukan langsung apa nama tuh di luar tempat. Sekarang kan nggak ada seperti itu. Jadi nggak sangat jauh sekali. Ini kutub utara dan Oke. selatan kalau kita. Jadi Ya. tapi kan kita bisa tarik kemudian kenapa ini dijadikan isu ya kan ingin menjadikan dijadikan sentimen publik Ya. ketika dilakukan dengan aksi teatrikal ya kan dengan poster yang sudah disiapkan ya, yang kemudian menggeruduk ke apa nama itu ke hotel Fairmont itu kan kita juga ya aktivis tahu lah yang gitu ya kan. Oke. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau mau diskusi ayo semua diskusi. Oke, Itu udah diskusi. saya coba ke Apakah Prof. sama Sulis. atau tidak dengan apa nama itu dengan di fungsi ABRI zaman dahulu yang orde Oke. baru gitu loh. Prof. Sulis, dari teman-teman aktivis juga sempat menyebutkan bahwa minimnya pelibatan dari masyarakat, dari publik. Transparansi juga minim, apalagi rapat dilakukan di hotel pada akhir pekan. Apa yang bisa dilihat dari Prof. Sulis di sini, apa sebenarnya yang dimaksudkan? Dan juga ada teror ya kalau disebut dari teman-teman Kontras? Ya, sebetulnya yang diinginkan mereka adalah ikut dilibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang terutama fokus-fokusnya itu pada soal-soal demokrasi dan pertahanan ya. Tetapi itu kan tidak. Jadi seolah-olah seperti diam-diam lalu diketahui kemudian Kontras mewakili banyak organisasi lain gitu kan, nggak mungkin di hotel yang sebegitu orang banyak akan datang gitu ya. Juga tidak tepat mengatakan bahwa kita tidak mempermasalahkan itu karena aksi Kamisan Ibu Sumarsih itu sudah 500 kali lebih ya di depan istana, itu semua mempersoalkan gitu. Ya, tapi kan masalah gini Prof, masalah saya itu yang saya tanyakan, Undang-Undang TNI tahun 2004 itu udah 20 tahun Prof, ya, terkait dengan masalah jabatan-jabatan di lembaga dan kementerian, ya kan, di 10 itu nggak pernah selama ini dipermasalahkan Prof. Ya kan? SBY masalahkan loh. Ya, Pak tapi nggak pernah sampai sekarang itu kan tidak continue sampai 20 tahun tuh kita nggak dengar masalah itu. Tahu Pak Prabowo ketika menjabat ini tahu-tahu langsung ada seperti ini kan gitu. Kita pada menyayangkan gitu. Masalah personal, ini masalah kita mendudukan. Maksud saya, kita jangan taruh ini ke masalah personal gitu loh. Jadi kalau kita taruh ini ke masalah sebelumnya, kami juga saya juga patut mempertanyakan kemana teman-teman ini 20 tahun yang lalu konsisten tidak memperjuangkan ini. Gimana Prof? Kemana teman-teman 20 tahun yang lalu? Maksud saya, sini. Anda menjawabnya seperti apa? Cynthia, Bung. Saya kasih tambahan, ya saya kasih tambahan. Kalau benar-benar teman-teman ini serius esensinya tidak ingin TNI itu ada masuk ke dalam lembaga-lembaga terkait, dia harus lakukan uji material harusnya. Dari 20 tahun yang lalu, lakukan hal yang konkret. Uji material terhadap undang-undang TNI ini yang tahun 2004 nggak ada sampai sekarang. Pak Prabowo jabat baru, gitu loh masalahnya. Ya, gini ya, ini adalah bagian yang tidak terlepaskan dari persoalan bangsa akhir-akhir ini secara keseluruhan. Bagaimana kita sangat dikecewakan dengan hukum itu dimanfaatkan untuk mendefinisikan kepentingan kekuasaan. Kan harusnya hukum itu digunakan untuk menjaga masyarakat dari kejahatan, keserakahan, mendistribusi keadilan gitu ya. Tetapi jadi di dalam pemerintahan Jokowi terutama di akhir-akhir bagaimana undang-undang cipta kerja yang katanya ingin menciptakan peluang kerja lebih banyak tetapi ternyata lebih gampang memecat pegawai, lalu juga undang-undang Minerba, lalu juga bagaimana MK sebagai hasil dari reformasi malah dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, lalu undang-undang revisi TNI ini, revisi undang-undang TNI ini juga dalam konteks-konteks semacam itu, dan tidak benar bahwa masyarakat sipil selalu diam saja. Tidak, setiap kali ada persoalan-persoalan mereka bersuara gitu, selalu tidak. Bahkan Indonesia itu menurut saya seburuk-buruknya Indonesia ada dalam persoalan-persoalan sekarang misalnya ya ekonomi ya yang tidak baik-baik saja, itu gerakan masyarakat sipilnya yang menjadi trademark dari masyarakat Indonesia gitu, yang itu tentu saja barangkali tidak terjadi di negara-negara yang maju karena sudah itu. Bung Hendarsam, terakhir singkat saja, apa yang bisa dijadikan jaminan bahwa RUU TNI ini secara tegas melibatkan publik secara meluas dan juga dilakukan secara transparan?
Ya udah pastilah kan hal yang paling simpel itu. Saya ini kan juga sudah sering ikut apa namanya itu RDP ya. Itu kan hal yang paling simpel itu kalau mau dilakukan tuh berkirim surat saja tuh ke Komisi 1, ya kan? Itu pasti diladenin, pasti dilibatkan, ya kan? Tapi kan yang dilakukan tidak melakukan itu, tapi menggeruduk ke lokasi hotel tempat dilakukan rapat, kemudian menggelar poster hanya 2 orang, kemudian mengundang wartawan, ya kan? Wartawan tuh tidak datang tiba-tiba loh. Emang kita tahu, emang saya nggak tahu, kami nggak tahu hal tersebut, ya kan? Hanya 2 orang datang, kemudian wartawan sudah ada di sana, puluhan wartawan. Karena diklaimnya adalah teman-teman dari Kontras mendapatkan informasi bahwa rapat diselenggarakan tertutup di hotel mewah itu dari teman-teman wartawan, bukan dari teman-teman DPR. Iya, tapi sebenarnya gini, yang harus dilakukan itu ya kan, bersurat saja ke DPR. Pasti teman-teman dari Kontras akan diundang. Bukan Pasti. DPR, undang. Ya kan gitu loh. Jadi hal itu jauh lebih efektif. Baik. Nah, dan balik lagi, kalau hal yang lebih Singkat saja Bung, waktu kita sudah habis. Silakan. Kalau memang lebih konstruktif, jadi kemana aja selama 20 tahun ketika Undang-Undang TNI itu sudah disahkan, ya kan teman-teman itu tidak pernah juga melakukan judicial review terkait dengan undang-undang tersebut. Baik, Makanya intinya adalah untuk kepentingan rakyat sehingga publik juga harus dilibatkan secara menyeluruh. Terima kasih untuk perspektifnya Bung Hendarsam, terima kasih juga Prof. Sulis untuk perspektifnya sore hari ini. Selamat sore. Sore.